Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Masih semangat belajarnya? Ya, terus semangat ya, jaga kesehatannya dan sholat waktunya jangan ditinggalkan. Sekarang kita belajar tematik ya. Tema 7, subtema 1, dan sekarang pembelajaran keempat. Silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Ya, lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang berkah ya. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajarannya ya, yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keragaman bahasa daerah di Indonesia dengan benar. Lalu yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan ide pokok dan informasi baru dari teks bacaan tersebut dengan tepat. Lalu yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menyebutkan kegiatan yang dapat mencegah punahnya bahasa daerah dengan benar. Pembelajaran keempat ya, silakan dibuka buku paket tematiknya halaman 29. Ya, kita telah mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Adakah keragaman lain di Indonesia? Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia dari 34 provinsi yang ada. Ya, nah ternyata dari satu provinsi saja itu suku bangsanya sangat banyak. Nah, selain keragaman suku bangsa, masih banyak keragaman di Indonesia. Salah satu keragaman tersebut ialah keragaman bahasa. Ya, jadi bahasa dari satu daerah ke daerah lain itu berbeda-beda. Nah, itulah yang menjadi keragaman bahasa di Indonesia. Nah, berikut beberapa kata dalam bahasa daerah beserta padanannya dalam bahasa Indonesia. Ya, contohnya yaitu dari Provinsi Jawa Barat. Nah, bahasa dari Jawa Barat adalah bahasa Sunda. Ya, nah bahasa yang digunakan masyarakat ialah bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. Nah, bahasa Sunda tuang, ya, bahasa Jawanya adalah mangan. Nah, bahasa Indonesianya adalah makan. Ya, lalu bahasa Indonesianya adalah duduk, bahasa Jawanya linggih, ya. Lalu bahasa Sundanya calik, ya. Lalu sorangan, ya, bahasa Sunda sorangan, bahasa Jawanya dewekan. Nah, bahasa Indonesianya artinya adalah sendiri, ya. Lalu bahasa Sunda hatur nuhun, ya, bahasa Jawanya matur nuwun, bahasa Indonesianya adalah terima kasih, ya. Lalu bahasa Sunda kumaha damang, ya, bahasa Sundanya adalah kumaha damang, bahasa Jawanya piye kabare, bahasa Indonesianya artinya adalah apa kabar, ya. Nah, itu adalah beberapa bahasa yang digunakan di masyarakat dan artinya dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi dalam satu wilayah ada berbagai macam bahasa. Selanjutnya, ya, bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Kok bisa ya? Ayo kita baca sama-sama ya. Bisa kalian lihat di buku paket temanya halaman 30 ya. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 270 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu.
Ya, generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Nah, anak-anak, dari mana saja asal daerah kalian? Ayo kita lestarikan bahasa daerah. Ya, mungkin kita terbiasa memakai bahasa Indonesia atau bahkan memakai bahasa Inggris. Tapi mari kita juga membudayakan menggunakan bahasa ibu ya, atau bahasa dari daerah kita masing-masing ya, supaya bahasa daerah di Indonesia itu tidak terancam punah. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia, menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Selanjutnya, muatan IPS, keragaman bahasa daerah di Indonesia. Keragaman suku bangsa mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Salah satunya adalah keragaman bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Setiap suku bangsa memiliki logat dan dialek yang khas sehingga kita dapat membedakannya dengan suku lain. Nah, berikut contoh bahasa daerah yang terdapat di pulau-pulau Indonesia. Yang pertama, wilayah Sumatera, bahasa daerahnya yaitu ada bahasa Aceh, Batak, Melayu, Jambi, Mentawai, dan Lampung. Lalu wilayah Jawa, bahasa daerahnya ada bahasa Baduy, bahasa Betawi, bahasa Jawa, dan bahasa Madura. Lalu di wilayah Bali, bahasa daerahnya ialah bahasa Bali. Lalu wilayah Nusa Tenggara, bahasa daerahnya ialah Sasak dan Sumbawa. Lalu Kalimantan, bahasa daerahnya ialah ada bahasa Bahau, bahasa Kayan, dan bahasa Banjar. Lalu di wilayah Sulawesi, bahasa daerahnya yaitu ada bahasa daerah Bugis, bahasa daerah Bobongko, bahasa daerah Budong-Budong, dan bahasa daerah Batuy. Lalu di wilayah Maluku, ya bahasa daerahnya yaitu ada bahasa daerah Ambelau, bahasa daerah Babar, dan bahasa daerah Buru. Lalu di wilayah Papua, ya bahasa daerahnya yaitu bahasa daerah bahasa Asmat dan bahasa Dabu. Nah, sekarang tugasnya ialah silakan kalian kerjakan halaman 31 dan halaman 34. Ya, sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.